Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perdana dari Senyaman Podcast. Baik, perkenalkan saya dengan Opi, bisa dipanggil dengan Bunda Gavage. Saya Riki, berarti dipanggil dengan Ayah Gavage. Ya, ngomong-ngomong, untuk kali ini kita mau bahas apa nih ya? Ya, Senyaman Podcast ya, berarti kita ngebahas kehidupan sehari-hari, pengalaman hidup, mungkin tingkah laku, ya, perilaku, ya. Atau parenting dan pola asuh anak kali juga ya. Betul-betul. Tapi untuk sekarang ini kita akan coba membahas wanita karir versus ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga gue banget nih. Ini cukup menarik sih kalau saya lihat untuk temanya ya, wanita karir versus ibu rumah tangga. Nah, saya coba akan tanya pengalaman Bunda lah, karena dua-duanya udah nyoba ya, wanita karir udah, jadi ibu rumah tangga udah gitu kan. Untuk wanita karir dulu, apa aja sih pengalaman kerja Bunda? Pengalaman ya. Jadi sebenarnya kalau diceritain panjang banget malah. Karena dari awal tamat kuliah itu udah kerja. Ya. Terus lanjut setelah pas tamat itu pernah jadi dosen, ngajar, dosen junior ya. Setahun ngajar, berhenti, nyemplung ke perbankan, jadi teller, jadi customer service. Terus sudah gitu ngikut suami pindah, sempat berhenti sebentar, balik lagi kerja di perusahaan, di lembaga keuangan juga ya, di Signa Indonesia. Pernah bekerja juga 2 tahunan. Terus ujung-ujungnya ya gini, resign di rumah. Jadi ibu rumah tangga. Jadi ibu rumah tangga. Nah, kalau untuk pengalaman wanita karirnya dulu lah ya. Jadi dosen junior itu di mana? Di tempat Bunda kuliah di Universitas Putra Indonesia YPTK Padang. Itu yang punyanya rahimahullah Bapak Haji Herman Nawas. Terus sebelumnya sih jadi asisten dosen. Ya, jadi sebelum dosen berarti ada asisten dosen dulu ya. Asisten dulu 3 semester, baru pas lulusnya diterima jadi dosen junior. Gitu. Berarti setelah dosen memutuskan ke Jakarta. Hijrah. Move on ke Jakarta, nyari kerja lagi karena kayaknya nggak pas aja ya di dunia pendidikan, masuk ke perbankan. Tapi nganggur dulu sebulan di Jakarta. Sebulan di Jakarta baru keterima di BCA. Sebagai teller. Ngitung uang. Selisih nangis. Kalau lebih kasihin ke cabang. Ya itulah namanya dunia kerja. Iya, itu di sana 2 tahun. Terus pas nikah dipanggil di Permata Bank jadi customer service. Itu jauh lebih nyaman sih sebenarnya. Pilihan resikonya lebih kecil dibanding teller. Iya, istilahnya kalau CS kan uangnya apa ya, fiktif lah ya, secara sistem. Tapi kalau teller itu dua-duanya, fisik juga, sistemnya juga gitu. Nah, berarti kira-kira pengalaman jadi wanita karirnya dari tahun berapa ke tahun berapa berarti ya? Lumayan lama, kurang lebih itu ada di rantau aja 12 tahun ya. Iya. 8 tahunan deh. 8 tahunan jadi wanita karir. Nah, setelah itu resign dan jadi ibu rumah tangga sejati sampai sekarang. 10 tahun kerjanya 10 tahun. 2 tahunnya yang enggak ini kan, yang di rumah gitu. Sekarang jadi ibu rumah tangga. Itu sebenarnya bukan pilihan sih. Dibilang pilihan sih gimana, harus dipilih. Jadi masalahnya waktu itu anak. Kita bekerja, anak dititip sama ART. Kebetulan ART-nya ngundurin diri. Karena ada kepentingan yang urgent banget ya ke kampung ya.
dengan keluarganya Bibi gitu ya, yang Bibi. ini Cianjur. Iya, mbaknya. Bi Dede ya. Beratnya karena jauh dari keluarga, jadi kita nggak bisa istilahnya kayak kalau kayak di sini dekat sama orang tua mungkin bisa titip Iya, iya, iya. sama saudara bisa titip, tapi kalau di rantau kan nggak segampang itu titip sama orang lain yang nggak kita kenal kan was-was juga ya. Iya, Jadi memang saat itu banyak juga kejadian-kejadian istilahnya cerita-cerita yang agak ini ya, yang nggak ngeri lah gitu ya. Dari teman-teman, dari nasabah saat itu banyak kejadian yang kasus ART ya, asisten rumah tangga, yang kadang ya namanya juga manusia mungkin penuh banyak masalah juga. Iya. Jadi pelampiasannya ke anak kita gitu. Jadi kadang suka dikasih obat tidur, suka dimarahin, dibawelin gitu. Di luar kontrol juga. Tapi kalau istilahnya sekarang kita jadi ibu rumah tangga, apapun itu tindakan-tindakan anak, tugas-tugas perkembangan anak kita bisa pantau secara langsung. Dan full time gitu kan. Waktunya lebih leluasa ya dibanding kita jadi wanita karir. Nah, sekarang Bunda kan udah nyoba dua-duanya nih, wanita karir juga udah pernah, IRT ibu rumah tangga juga udah pernah, bahkan sampai sekarang ya. Apa sih yang bisa diambil dari kedua itu ya? Tadi kan sesuai dengan judulnya wanita karir versus ibu rumah tangga. Apa sih yang bisa diambil maknanya, boleh atau pengalaman-pengalamannya? Apa sih plusnya? Apa sih? Semuanya ada plus minusnya gitu. Ada, pastinya ada ya. Kalau untuk wanita karir itu cenderung dianggap tidak mumpuni ngurusin anak gitu ya. Terkesan lebih cuek karena banyak tanggung jawab, istilah harus membagi tanggung jawab antara pekerjaan dengan keluarga. Iya. Sedangkan keluarga ini wajib gitu kan? Jangan salah, ibu rumah tangga tekanannya juga jauh lebih berat gitu, karena rata-rata jadi ibu rumah tangga itu kita dianggap sepele, dianggap tidak berpendidikan gitu. Jadi itu saya rasakan kedua-duanya gitu. Image yang timbul gitu ya. Padahal waktu kerja pun kita ngurusin anak total ya. Sebelum berangkat kerja ini untuk urusan anak, baru dititip ke ART gitu. Pulang kerja belum lagi ganti seragam, ganti baju, udah iniin anak lagi gitu. Udah ngurusin suami dulu, bukan semata-mata dilepas ke orang lain gitu. Tapi image yang seperti itu ya melekat ke ibu rumah tangga, melekat ke wanita karir yang tadi itu. Yang wanita karir. Tapi kalau ke ibu rumah tangga kesannya, apalagi dengan kita tidak pernah terlihat berseragam ya, pakaian ngantar anak udah pakai berego, pakai apa, udah kelihatannya ini ya urakan ya. Jadi kesannya ibu rumah tangga ini terlihat tidak berpendidikan, padahal belum tentu, karena rata-rata apalagi generasi sekarang. Ya kalau menurut penelitian kan ayah tahu kecerdasan itu diturunkan dari kecerdasan ibu loh. Iya, secara ininya ya. Secara penelitian ya, ilmiah ya. Kalau karakter dan tingkah laku baru dari ayahnya, gen ayah gitu. Jadi sebenarnya kalau dari sudut pandang agama pun jadi ibu rumah tangga itu bukan suatu pekerjaan yang hina ya, malah itu pekerjaan yang sangat mulia. Karena banyak sisi positifnya kalau dari segi agama ya. Untuk menjadi ibu rumah tangga itu gampang sekali pahalanya gitu. Tapi jangan salah loh, mungkin yang lebih ngerasain Bunda lah ya. Kayaknya mungkin lebih berat pekerjaan ibu rumah tangga ya. Lah iya, karena jam kerjanya pun nggak ada batasnya, 24 jam nonstop. Kalau wanita karir kan office hour ya, jam 8 sampai jam 5 sore gitu. Tapi kalau ibu rumah tangga, tapi enggak juga ya, wanita karir itu sebenarnya juga bebannya banyak. Setelah dia bekerja di kantor dari jam 8 sampai jam 5, nanti nyambung lagi di rumah kerja lagi. Jadi sama-sama inilah ya, sama-sama ada kelebihan dan kekurangan, ada suka dukanya gitu. Wanita karir atau ibu rumah tangga. Cuma mungkin namanya perempuan ya,
Kalau dipandang sepele juga, istilahnya di zaman sekarang istilahnya baper ya, Iya. perasaan gitu. Kerja di mana? Ibu Pertanyaannya sering muncul yang gitu ya, sering Dek. muncul. Sekarang kerja di mana? Nggak kerja, ibu rumah tangga. Jawabnya nggak kerja, padahal kerjanya nonstop. Gitu. Jadi image-nya gimana ya? Nah, sebenarnya emang itu sih yang image paradigma yang muncul di masyarakat memang seperti itu, kayak yang bekerja ya, saya bahas yang bekerja ya, mungkin keluar dari konteks sedikit ya. Misalnya masnya kerja di mana ya? Kok nggak kerja, cuman ngojek lah. Ngojek tuh nggak kerja, ngojek tuh kerja kali. Ya kan? Nah, sekarang image-nya itu jadi yang bekerja itu yang memakai seragam, memakai ini, yang ada gaji bulanan. Di bulanan. Padahal ngojek ke sawah itu, kebon itu kerja itu. Ya kan? Iya. Dia kerja untuk nyari nafkah lebih berat buat keluarganya, lagi kan, harus, ya kan? Makanya kita coba lurusin image yang muncul, paradigma yang muncul, ya bahasa bekerja, kata bekerja gitu kan. Kalau saya itu, dia bekerja selama dia mencari nafkah untuk keluarganya, itu namanya dia bekerja gitu. Tergantung kita menyikapi ya. Makanya jangan bagi bapak-bapak yang ojek, bapak-bapak yang ke sawah, ngebon, ya nggak usah minder. Ya bapak-bapak kerja lah, ya kan? Itu namanya kerja, kan nyari nafkah. Oke, benar. Apa sih pesannya terhadap wanita karir dan ibu rumah tangga? Ya kalau Bunda pribadi sih intinya disyukuri aja, apapun itu profesinya, mau jadi wanita karir, mau jadi ibu rumah tangga, intinya bersyukur. Karena dua-duanya karena pernah dilakonin ya, pernah dijalanin gitu, dua-duanya mulia, baik gitu. Jadi wanita karir nggak salah, ibu rumah tangga pun nggak ada salahnya. Iya. Cuma yang mempermasalahkan sebenarnya kebanyakan dari kaum perempuan juga gitu. Kalau bapak-bapak kan nggak mempermasalahkan wanita tidak bekerja, karena memang tanggung jawab yang bekerja itu sebenarnya bapak, suami. Wanita yang bekerja itu sifatnya hanya membantu gitu. Jadi pada hakikatnya perempuan itu memiliki hak untuk menentukan jalan hidupnya, terlepas itu bagaimana dan apa pilihan yang akan dituju kelak. Luar biasa. Ya, namanya hidup adalah pilihan gitu ya. Oke, itulah tadi perbincangan kita dengan Bunda Gavage seputar wanita karir versus ibu rumah tangga. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi, motivasi, dan edukasi buat wanita-wanita di luar sana. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya di Senyaman Podcast. Baik, saya balik. Ya, jadi intinya kalau di istilahnya di iya. Oke, pemirsa. Oke, ibu-ibu, jangan lupa like, comment, and subscribe. Share tadi. Salah.